Dia ingin. Bab 717. Melakukan bagiannya untuknya. Apakah kamu masih di kota Atmajaya? Dia tidak bertengkar dengannya. Orila juga tidak ingin bertengkar dengan Sebastian. Mereka tidak dalam mood yang sama, dan dia tidak ingin menanggapinya. Apa yang kamu katakan? Sebastian menjawabnya. Sebastian, bisakah kamu berbicara dengan baik-baik? Orang seperti apa ini? Dia bukan cacing gelang di perutnya. Bagaimana bisa tahu dia masih di sana atau tidak? Katakan, ada apa? Dia tidak akan pernah tahu. Selama dia tinggal di mana dia berada, dia pasti berada di tempat itu. Selama lebih dari 10 tahun, masih belum berubah. Orila ingin menggigit bibirnya. Belum lama ini, gempa berkekuatan 7,6. Apa kamu mendengar itu? Orila menggigit bibirnya dengan tergesa-gesa. Belum lama ini, gempa terjadi di Sukajati dengan kekuatan 7,6. Sudahkah kamu mendengarnya? Ya, aku sudah mendengarnya. Sebastian tidak terburu-buru untuk menyesuaikan diri. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan hal sebesar itu. Orila tidak ingin berdebat dengannya. Jika dia melakukannya, hidupnya akan hilang. Dia menambahkan, kamu coba cari cara untuk membantuku mendapatkan pengiriman persediaan ke daerah bencana. Sekarang situasinya sangat tegang. Orila. Sebelum Orila selesai, Sebastian memotongnya dengan keras dan bisa mendengar apa yang dia tahan. Setelah beberapa detik, dia melanjutkan dengan mengatakan paruh kedua kalimat. Kalau begitu, kamu akan mengikuti persediaan ini ke daerah bencana, kan? Orila bergumam dalam hatinya bahwa dia bukan cacing di perutnya dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tetapi setiap kali dia berpikir apapun, dia tahu dengan jelas, seolah-olah dia adalah cacing di perutnya. Padahal, untuk mengetahui apa yang dipikirkan orang lain, tidak perlu menjadi cacing gelang di perut orang lain. Selama ingin tahu hati pada tubuh orang lain, tentu akan langsung ketahuan. Misalnya, Abang Hanselnya terhadapnya. Dia juga bukan cacing gelang di perut Abang Hansel, tapi dia selalu bisa menebak apa yang dipikirkan Abang Hansel. Hanya ada satu alasan, yaitu hatinya ada pada Abang Hansel. Orila tidak berbicara. Itu artinya benar. Sebastian juga mengerti apa yang Orila pikirkan dalam hatinya. Dengan penuh amarah, Sebastian berkata, Orila, apakah kamu tahu berapa banyak orang di rumah yang peduli padamu? Aku tentu saja tahu. Ketika Sebastian menyebutkan keluarganya, Orila agak merasa bersalah. Karena dia adalah anak yang dicintai oleh banyak orang. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Bagaimana dengan keluarganya? Tapi Abang Hansel, sebagai presiden suatu negara, pergi ke garis depan area bencana. Dia tidak bisa melihatnya mengambil resiko sendirian. Dia ingin melakukan bagian untuknya. Bahkan jika kekuatannya lemah dan tidak bisa membantunya, dia setidaknya harus membiarkan Abang Hansel tahu bahwa apapun yang terjadi, dia akan mendukungnya di sisinya. Aku akan melindungi diri aku sendiri. Jangan khawatir tentang urusanku. Setelah memikirkan hal ini, Orila tidak lagi ragu-ragu. Dia sudah dewasa. Bagaimanapun dia harus mengambil langkah pertama. Kamu juga tahu bahwa itu adalah gempa berkekuatan 7,6 dan kamu tahu bahwa gempa susulan dapat terjadi kapan saja. Dalam menghadapi bencana alam dan kamu tahu betapa tidak berdayanya manusia. Suara Sebastian sangat berat
dan dia tampaknya menggertakkan giginya. Aku tahu, tapi aku harus pergi. Jika kamu tidak membantuku, mengapa kamu mengatakan begitu banyak? Orila sudah kehabisan ide, makanya mencarinya untuk membiarkannya membantunya. Lihat saja, dia tidak hanya tidak mengiyakan permintaannya, malah membiarkannya memarahinya selama setengah hari, seolah-olah dia pergi ke daerah bencana dan dia tidak berbakti. Jelas dia datang lebih dulu. Orang ini hanya beberapa tahun lebih tua darinya. Dia harus memanggilnya kakak dan dikontrol olehnya. Itu sudah cukup. Sebastian tidak berdaya. Rila, Tuan Sebastian Tanjaya, kamu bisa melakukan tugas tuanmu dengan baik. Kamu tidak harus mengurus urusanku. Setelah itu, Orila menutup telepon dan sangat marah sehingga dia hampir membuangnya. Selama bertahun-tahun itu mungkin karena dia selalu menekannya dengan identitas kakaknya. Jadi, dia selalu tidak puas dengannya. Dia berbicara kepada semua orang dengan sopan dan santun, tetapi dia selalu bisa berdebat dengannya tanpa mengatakan 3 kalimat. Hanya dia yang bisa membuatnya marah, dan masih ada beberapa gambar marah. Setelah menutup telepon Sebastian, Orila berjalan mengelilingi ruangan, berpikir lagi. Dia tidak bisa mendapatkan materi dan harus bagaimana? Tidak bisa mengirim barang, tapi dia bisa menyumbang. Menyumbang ke lembaga yang dapat dipercaya. Membiarkan lembaga bersama untuk mengirim barang ke daerah bencana. Orila tidak ingin menggunakan uang ayahnya yang bau itu. Jadi, dia menggunakan uang yang telah dia dapatkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Dia ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu Abang Hansel. Setelah sumbangan, Orila juga menerima email dari tim penyelamat. Biarkan dia pergi menemui mereka terlebih dahulu. Orila bergegas untuk bertemu dengan anggota tim penyelamat semalam dan melewati beberapa pemeriksaan operasi medis dan keperawatan rutin. Dia menjadi anggota penuh tim penyelamat. Pusat gempa berada di Kabupaten Sukajati, terletak 300 km barat laut kota Atmajaya. Butuh tim penyelamat lebih dari 8 jam untuk mengemudi di sana. Jauh lebih lambat dari biasanya. Bencana gempa bumi jauh lebih serius daripada yang mereka duga. Jalan-jalan di daerah itu dihancurkan dan mobil-mobil tidak bisa masuk. Mereka turun dari bus dan membawa perbekalan medis mereka sendiri ke daerah bencana yang jaraknya puluhan mil dari kabupaten. Sepanjang jalan, ada tim penyelamat profesional yang datang dari semua sisi, dan mobil tidak bisa masuk. Mereka juga membawa tas besar dan tas kecil ke daerah bencana. Orila sudah terbiasa berpartisipasi dalam kegiatan di alam bebas. Penyelenggara akan mensimulasikan berbagai situasi untuk memungkinkan para peserta melarikan diri, menyelamatkan diri, atau menyelamatkan teman mereka. Sebelum dia datang, dia merasa bahwa dia bisa bertahan dalam kegiatan bertahan hidup di alam liar. Dia bisa melakukan hal yang sama di sini. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa tubuh di jalan itu nyata dan kehidupan yang telah hilang. Beberapa dari mereka tertimpa oleh batu, kepala mereka pecah, otak mereka berserakan. Beberapa anggota tubuh hancur dan darah ada di mana-mana. Melihat mayat-mayat itu, kepala Orila mati rasa dan suhu tubuh turun beberapa derajat dalam sekejap dan dia gemetar kedinginan. Babi imut, tidak apa-apa? Kapten mereka Yaya melihat situasi Orila tidak benar dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantunya. Kakak Yaya, aku baik-baik saja.
Orila menggigit bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri untuk berani. Dia ada di sini untuk membantu, bukan untuk merepotkan orang. Betapa mengerikannya pemandangan ini. Dia harus tetap bertahan. Dia baik-baik saja di sini, dan seorang anak laki-laki di sebelahnya tiba-tiba muntah. Ya, aku sangat sedih. Kelompok orang-orang ini semuanya adalah mahasiswa kedokteran, memiliki pengetahuan profesional medis, dan sering berpartisipasi dalam diagnosis luar dan kegiatan perawatan. Tetapi belum pernah melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka berjalan sejauh 5 atau 6 kilometer, dan ada lebih dari selusin mayat yang mereka lihat. Beberapa teman sekelasnya pingsan. Yaya adalah pemimpin tim penyelamat mereka, dan sama dengan seorang mahasiswa kedokteran yang senior. Karena dia biasanya ramah, dia sering mengumpulkan semua orang untuk bekerja sama, dan secara alami dia menjadi kapten tim ini. Tim penyelamat mereka memiliki total 24 orang, dibagi menjadi 6 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4. Kelompok 2 pria dan 2 wanita, dengan pekerjaan yang lebih nyaman. Jangan melihat Orila yang telah lulus dari perguruan tinggi, tetapi dia adalah yang termuda di tim ini, jadi kapten menyuruhnya untuk mengikutinya. Di grup ini, selain 2 anak perempuan, ada 2 anak lelaki lain. Satu adalah Little Prince dan yang lainnya adalah Bon Cabai. Semua orang mendaftar menggunakan nama samaran. Ketika mereka bertemu, Orila untuk sementara menggunakan nama samarannya yang digunakan di internet. Ketika dia disebutkan namanya, dia baru saja melihat sebuah keluarga membeli babi. Jadi nama samarannya adalah Babi Imut.